tidur di depan toko saya? Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya cuma numpang tidur sebentar aja di sini, Mbak. Enggak, enak aja. Yang ada pelanggan aku tuh kabur gara-gara ngeliat kamu. Mbak, saya juga manusia, Mbak. Seharusnya Mbak bisa menghargai dan bisa menolong ke sesama. Heh Pak Tua, tahu apa kamu tentang kebaikan? Jangan ngajarin saya deh. Kamu tuh gak pantas ngomong kayak gitu. Lihat kamu, udah jelek, bau lagi. Heh, ngapain kamu liatin saya kayak gitu? Gak senang? Sana pergi, hus. Lihat aja, Tuhan akan membalas semua perlakuan kamu ini. Kenapa? Kamu berharap aku celaka? Iya. Enggak, saya nggak berharap kamu celaka. Tapi, kamu akan menyesali dengan perbuatan kamu saat ini. Hah? Menyesal? Di dalam kamusku itu gak ada kata menyesal. Paham? Loh, sepertinya mau hujan. Loh, kemana pengemis tadi? Bau apa nih? Kayaknya ada bangkai tikus deh. Loh, udah mau hujan. Aku harus angkat pakaian aku dulu. Wajahku. Kenapa dengan wajahku? Bau banget sih. Baunya dari Mbak ini lagi. Nggak mandi berapa hari sih Mbak. Baunya sampai nyengat gini. Ih. Kok wajahku seperti ini? Dan badanku bau. Mungkin. Kok wajahku seperti ini? Dan badanku bau. Mungkin. Hah? Menyesal? Di dalam kamusku itu gak ada kata menyesal. Paham? Pasti ini gara-gara doa pengemis tadi. Aku harus cari pengemis itu. Mana sih pengemis itu? Bau apaan nih? Bau busuk dari mana sih? Bikin nggak selera makan aja. Hei Mbak, ini bau dari Mbak ya. Badan Mbak bau banget sih. Bikin aku nggak selera makan. Maaf, Mbak. Maaf. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ganti makanan aku. Tetapi Mbak, Aku nggak mau tahu. Ganti makanan aku. Nah, gini dong. Ya udah, kamu pergi dari sini karena aku nggak suka nyium bau kamu. Mas ada lihat nggak ya Mas, pengemis yang sering lewat sini? Oh, pengemis yang sering tidur di depan toko Mbak itu ya? Ya biasanya mangkal di situ Mbak. Terima kasih ya Mas. Kok bisa ya? Badan Mbak itu bau banget, ngalahin bau bangkai. Terus lihat, mukanya juga jijik banget. Loh, Mbak, ini maksudnya apa ya, Mbak? Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Saya mau kamu hilangin bau di badan saya ini dan kembalikan wajah saya seperti normal. Maksudnya? Kamu kan yang udah buat saya seperti ini karena doa kamu itu. Atau jangan-jangan kamu nyantet saya ya? Astagfirullah, Mbak. Syirik itu namanya. Alah, pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kamu harus kembalikan keadaan aku seperti normal. Kenapa? Uangnya kurang, biar aku tambahin nanti. Nggak bisa, Mbak. Nih, Mbak, sebanyak apapun uang yang Mbak berikan kepada saya tidak akan bisa mengembalikan kondisi Mbak seperti semula lagi. kenapa? Uangnya kurang, biar aku tambahin nanti. Nggak bisa, Mbak. Nih, Mbak, sebanyak apapun uang yang Mbak berikan kepada saya tidak akan bisa mengembalikan kondisi Mbak seperti semula lagi. jadi saya harus gimana lagi, Pak? Biar saya kembali normal. Ya, saya nggak tahu, Mbak. Mungkin dengan Mbak menyadari dosa-dosa Mbak, semua akan kembali normal lagi. Heh, ngapain kamu di sini? Lihat tuh, pelanggan toko saya pada geli lihat muka kamu. Mana bawa bangkai lagi? Mbak, tunggu dulu, Mbak. Hus, pergi sana. Pak, tolong
Tolong hilangin kutukan saya ini, Pak. Kamu pergi dari sini, jangan di sini lagi. Pak, tolong Pak, hilangin kutukan saya, Pak. Apa? Kutukan? Mbak, saya itu bukan penyihir yang ada di dalam dongeng yang bisa menyihir ke siapa saja. Itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Mbak karena Mbak sudah sombong. Pak, zaman sekarang ini mana ada azab, Pak. Bapak ini jangan mengada-ngada deh. Lagian, Bapak masih percaya aja. Itu dongeng, Pak. Nah, omongan Mbak ini sama persis seperti yang tertulis di dalam ayat suci Al-Quran di surat Al-Mutaffifin ayat 13 yang berbunyi, barang siapa yang dibacakan ayat-ayatnya, mereka berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Kalau gitu, Bapak maafin saya aja ya, Pak. Soal kejadian kemarin, saya minta maaf. Nih, saya kasih uang ke Bapak, asal Bapak mau maafin saya ya, Pak. Mbak, nggak semuanya bisa dibeli dengan uang. Terus, saya harus ngapain lagi, Pak? Supaya saya kembali normal. Saya capek, Pak, kayak gini terus. Mbak, coba Mbak berbuat baik ke orang-orang. Siapa tahu Mbak bisa normal kembali. Oke, Pak. Saya bakal berbuat baik ke orang-orang supaya saya bisa normal kembali. Mbak Wasan! Mbak Wasan! Makasih ya Mbak, kalau nggak ada Mbak mungkin saya udah tewas. Mbak yang bau di kafe tadi ya? Maaf ya Mbak. Pasti aku normal lagi. Kan aku udah nolongin orang. Cewek. Kenapa Bang manggil saya? Ih, apaan tuh? Kok jelek banget sih? Mana bau lagi. Bleh. Kok aku masih kayak gini sih? Padahal kan aku udah nolong orang tadi. Us, sana pergi. Aneh tuh orang. Udah mukanya jelek, mana bau lagi. Apa jangan-jangan dia habis makan bangkai kali ya? Makanya bau sampai begitu. Kok wajahku masih seperti ini sih? Padahal kan aku udah berbuat baik sesuai pengemis itu bilang. Atau jangan-jangan dia mau ngerjain aku? Kurang ajar. Aku harus kasih dia pelajaran. Pak. Kata Bapak, kalau saya nolong orang lagi itu, saya bisa kembali normal. Tapi mana? Wajah saya masih buruk, badan saya masih bau. Gimana sih, Pak? Mbak, mungkin Mbak membantu orang itu karena mengharapkan sesuatu. Tidak ada keikhlasan di hati Mbak. Makanya apa yang Mbak lakukan itu percuma dan sia-sia. Saya kasih tahu ke Mbak ya. Sebelum kita menolong orang itu, sebaiknya tanamkan keikhlasan di diri kita dulu. Pak, nolong tuh nolong aja. Urusan ikhlas nggak ikhlas, kita yang tahu. Yang penting nolong. Saya nggak mau tahu ya, Pak. Bapak harus kembalikan saya seperti semula. Saya udah capek, Pak, dengan badan bau dan muka buruk rupa ini, Pak. Sekarang saya nggak mau tahu ya, Pak. Bapak harus kembalikan saya seperti semula. Saya udah capek, Pak, dengan badan bau dan muka buruk rupa ini, Pak. Saya nggak bisa. Kalau Mbak mau kembali normal, Mbak cari sendiri caranya. Karena percuma juga saya kasih tahu. Saya sudah saranin, tapi Mbak masih tetap seperti ini. Pak, saya nggak mau tahu ya, Pak. Pokoknya Bapak harus balikin wajah cantik saya seperti semula. Enggak, kamu pikir aja sendiri bagaimana caranya. Duh, gimana lagi sih supaya aku seperti semula? Cantik, wangi. Loh, itu bukannya tukang sapu tadi ya? Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Mas, jangan Mas. Apa yang kamu lakuin Mas? Jangan gila. Sudah nggak ada lagi yang bisa aku lakuin di dunia ini, Mbak. Dunia ini sangat kejam. Mas, semua masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik Mas. Jangan kayak gini Mas. Kenapa semua terjadi di hidup aku? Aku mau mati aja. Mas, ingat Mas, Tuhan gak suka orang yang bunuh diri. Mas nanti gak bisa cium bau surga Mas. Sekarang Mas turun ya. Saya bakal nyari jalan keluarnya Mas. Saya akan bantuin Mas. Mas kenapa membunuh diri Mas? Pacar saya, Mbak. Pacar saya mutusin saya karena saya jelek dan boketek. Hah? Cuman karena itu Mas mau bunuh diri Mas? Mas
Mas mau bunuh diri cuman karena itu, Mas. Mas lihat saya sekarang. Gara-gara muka saya jelek, badan saya bau. Saya dihina sama semua orang, Mas. Memangnya Mbak begini karena apa, Mbak? Saya seperti ini karena saya pernah menghina pengemis, Mas. Heh, Pak Tua, tahu apa kamu tentang kebaikan? Jangan ngajarin saya deh. Kamu tuh gak pantas ngomong kayak gitu. Lihat kamu, udah jelek, bau lagi. Saya sangat menyesal karena perbuatan saya. Gara-gara itu, saya seperti ini, Mas. Memang penyesalan datang terakhir. Tapi baguslah kalau kamu telah menyesali semuanya. Kalau waktu bisa diputar, saya nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama, Mas. Saya janji, saya nggak bakal kayak gitu lagi. Baguslah kalau kamu menyadari semuanya. Hah? Maksudnya? Loh, kamu? Ingat, saya pegang janji kamu untuk berubah. Loh, kok hilang? Alhamdulillah ya Allah, wajahku sudah normal kembali. Hei, kamu tuh kalau jalan pakai mata dong. Gimana? Udah baik kan saya? Udah bisa dong naik gaji. Morning, bos. Apa? Mau minta naik gaji lagi? Ya iyalah, saya kan udah kerja setahun di sini. Tapi selama setahun kamu sering terlambat dan kamu tahu kamu selalu terlambat juga mengumpulkan berkas pekerjaan kamu. Gimana saya nggak malas kerja? Gaji saya aja nggak pernah dinaikin. Apa-apaan sih kamu ini songong banget? Oops, sorry. Bye. Karyawan kurang ajar. Apa sih maunya dia? Bu, sedekahnya Bu. Saya sudah 3 hari belum makan Bu. Bu, bos apa-apaan sih? Kasih uang sebanyak ini ke gembel ini. Masalahmu apa sih? Apa salahnya sih sedekah? Masalahnya, dia itu cuma gembel. Gak pernah kerja sama ibu. Sedangkan saya udah setahun kerja sama ibu. Gak pernah tuh dinaikin gaji. Kamu kembaliin uang itu sekarang. Gak mau. Kamu saya pecat. Dasar bos kurang ajar. Aku keterlaluan gak ya udah mecat dia kayak gitu? Atau aku ke rumah dia aja untuk minta maaf? Kok bisa kamu dipecat? Aku nyuruh kamu naik gaji, bukan dipecat. Tapi aku udah berusaha, sayang. Bos aku gak pernah mau naikin gaji aku. Terus sekarang aku mau minum-minum gimana? Ha? Ya udah, kamu gak usah minum-minum lagi, bisa kan? Dasar istri kurang ajar. Oh, jadi suami kurang ajar ini biang keroknya. Aku harus kabur dari polisi ini. Halo Komandan, pelaku sudah sama saya. Lapor Komandan, pelaku pingsan. Siap Komandan. Lah, kemana dia? Lapor Komandan, pelaku kabur lagi. Wah, sumpah, makasih ada banyak saya. Sebelumnya, aku ditangkap karena membawa miras. Tapi untungnya, aku lihai kabur. Sekarang, aku udah bebas. Tunggu Mbak, kita ke rumah saya. Di sini bahaya. Kapten, ini orang yang Kapten cari. Sialan, apa kabar? Angkat tangan.
Mau kabur kemana? Kamu pikir bisa dengan gampang kabur dari kami, Sindikat Miras Oplosan? OS Jessica, saya dan tim sedang menyelidiki kasus miras oplosan. Heh, Rehan, kejar wanita itu. Saya curiga kalau ada sindikat yang ingin menutupi kasus ini. Sepertinya dia sindikat miras oplosan yang sedang kita selidiki. Saya mau kalian tangkap dia, tapi kita harus bikin rencana agar dia kabur. Sialan! Sekarang, kami akan menggunakan kamu untuk menggali informasi siapa dalang di balik miras oplosan ini. Baby,